Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan PJJ PKWU, lanjutan dari pembahasan KD 311, evaluasi usaha. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang permasalahan dan pengembangan usaha. Tapi masih tetap pada KD 311. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kita sekarang fokus kepada permasalahan dalam pengembangan usaha. Nah, ilustrasi dari video ini Ibu berikan tentang problem orang yang sedang mau naik tangga atau menuju puncak sukses. Mungkin ada orang yang selalu pesimis dalam hidupnya, sehingga setiap langkah itu dia berpikir bahwa tangga yang dinaiki adalah problem. Sehingga di atas itu tidak terbayangkan apa. Tapi juga ada yang naik tangga itu dengan target. Memulai dengan bekerja, lalu bertahan, dan tidak frustasi, tidak stop. Maka kesuksesan akan diraih. Jadi hukum alam untuk mencapai sukses tidak ada yang jalannya datar atau menurun, pasti bagaikan tangga. Dan ini pasti memerlukan energi yang sangat besar, baik itu usaha maupun untuk suksesnya seorang pelajar. Jadi anakku sekalian, kalian kalau ingin sukses maka kalian analoginya seperti naik tangga. Semakin tinggi tangga yang kalian naiki, pasti semakin berat. Tetapi tentu sukses sudah ada menunggu kita. Tetapi kalau kita tidak pernah merencanakan kesuksesan, setiap langkah yang naik semakin berat dan kesuksesan masih di dalam hayalan. Oke, itu ilustrasi saja. Kita lanjutkan ke materi kita. Nah, di dalam setiap usaha pasti ada permasalahan dan pengembangan usaha. Dan permasalahan serta merencanakan pengembangan usaha itu dilakukan setelah sebuah organisasi mengevaluasi. Jadi memang kalian pun harus selalu mengevaluasi diri ya. Setelah dievaluasi, kita akan tahu masalahnya di mana dan nanti diperbaiki. Nah, dalam dunia usaha, tentu setelah ada evaluasi, permasalahannya akan kelihatan dan melanjutkan dengan pengembangan usaha. Permasalahan usaha dan solusinya. Pasti setiap usaha, setiap kehidupan, bahkan saat kita belajar pun pasti ada masalah. Lalu kita harus dan mau tidak mau kita harus berada pada fase bertahan. Jangan langsung kita lari dari kenyataan atau kita bahkan menghancurkan kenyataan yang ada. Bertahan di sini tentu kita sambil mencari solusi dan endingnya adalah sukses. Setiap usaha pasti ketemu dengan masalah. Jika mampu bertahan sambil mencari solusi, maka kesuksesan bisa diraihnya. Beberapa masalah. Sudah muncul langsung ya, tidak bisa membagi waktu. Jadi kalau kalian sebagai pelajar, jadi kalian sekarang posisinya bukan pengusaha ya, walaupun kita sedang belajar usaha, teori usaha, PKWU kan. Tapi sebagai pelajar juga pasti kamu punya masalah. Jadi masalah pertama tidak bisa membagi waktu.
Waktunya belajar kamu gunakan malah main game. Waktunya belajar malah tidur. Waktunya PJJ malah pergi ke pasar. Waktunya PJJ ya pergi ke rumah sakit. Tapi itu tidak bisa dihindarkan ya kalau ke rumah sakit mungkin. Tapi maksud ibu tentu kamu yang tahu waktu itu. Jadi yang lain yang bukan PJJ kerjakan sebelumnya. Sehingga saat PJJ, saat belajar kita sudah berada pada on the track, berada di jadwal yang sudah kita susun. Kalau kamu selalu disiplin dengan waktu, maka masalah itu tidak akan timbul selanjutnya. Yang kedua, tidak percaya diri. Jadi di dalam setiap kegiatan, kamu tidak pernah percaya diri. Bahkan kamu sendiri ya tidak pernah merencanakan apa-apa. Yang percaya diri itu yang selalu punya target. Oh ya, targetnya A, targetnya B. Oh, saya ingin targetnya nilai terbaik. Percaya diri, dan kamu percaya diri bisa melakukannya dan bisa meraihnya. Dalam usaha juga begitu. Saya usaha ini ingin sukses. Maka prosesnya akan dikerjakan. Tidak ada dukungan dari keluarga. Ya, memang kalau usaha tidak ada dukungan dari keluarga, dikerjakan sendiri semuanya, ya tentu tidak akan mulus ya. Banyak hal yang akan terjadi. Tetapi jika semua keluarga mendukung, maka kita bisa mendapatkan solusi bahkan bantuan dari keluarga kita. Termasuk kalian ya. Jadi harus bisa bekerja sama dengan keluarga. Kalau dalam kelompok tentu dengan teman, tentu dengan sekolah juga. Pindah-pindah usaha. Nah, kalau kita sering pindah usaha, misalnya usaha ini gagal, pindah lagi, itu sama aja dari 0 lagi. Jadi kalau seperti orang jalan, 0 sampai 10. Jika memulai dari titik 0, 1, 2, mungkin itu berat. Nah, bagi orang yang tidak tahan, pasti pindah. Tapi tentu mulai lagi dari 0, 1, dan 2. Tetapi kalau ditekuni saja 0, 1, 2, nanti juga akan sampai ke nomor 3, walaupun mungkin lama. Nomor 3 ditekuni, nanti juga akan sampai ke nomor 4, dan akhirnya sampai ke nomor 10, poin terakhir, poin sukses. Jadi usahakan kamu pun jangan terlampau banyak melakukan hal-hal yang kalau siswa mungkin pindah sekolah, tapi tentu kamu harus lebih tahu mana yang terbaik. Perang harga. Nah, dalam usaha, perang harga juga ini akan menjadi masalah besar dalam bisnis. Makanya menjatuhkan harga. Misalnya kalian menjual tote bag seharga 20, di pasaran 25. Nah, kalau harga 5.000 tapi kualitasnya sama, pasti yang 20.000 akan menang. Tetapi jika yang 25 kualitasnya bagus, ya tetap akan menang yang kualitas bagus. Tapi perang harga ini memang tidak boleh sebenarnya secara etika ya. Tapi tentu dalam dunia bisnis banyak yang melakukannya walaupun ini tidak etis. Manajemen keuangan buruk. Oke, ini kurang huruf K. Manajemen keuangan buruk itu artinya modal, terus belanja, keuntungan tidak tercatat dengan baik. Bahkan seandainya uang yang ada digunakan untuk hal-hal yang bukan bisnis, wah itu lebih parah lagi. Pasti akan hancur lah usahanya. Jiwa entrepreneur yang rendah. Nah, memang orang yang sukses dalam dunia usaha memang punya jiwa entrepreneur. Artinya dia punya kepercayaan diri tinggi, punya kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi. Kalau seorang pengusaha tidak mau bicara, tidak mau ketemu orang, bahkan pemalu, dan tidak ada niat untuk sukses, dia hanya ingin, udah ngapain repot-repot, mending di rumah, mending tidur, mending main game, mending santai, biarin aja saya nggak sukses. Nah, tentu itu bukan jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur, jiwa yang selalu ingin maju, jiwa yang ingin melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga untuk meraih sesuatu yang terbaik juga. Nah, kalau kamu dari sekarang sudah memulai jiwa entrepreneur, jiwa yang selalu ingin jadi yang terbaik,
sehingga berusaha yang terbaik, itu berarti kamu sudah punya jiwa entrepreneur. Tapi kalau kamu dari sekarang aja, biarin nggak naik kelas, biarin saya nggak ngerjain tugas, ngapain capek-capek hidup saya, kan untuk santai-santai. Nah itu tentu udah ketahuan, tidak ada jiwa entrepreneur. Tapi kalau dunia sekolah namanya tidak ada jiwa untuk berprestasi, hanya untuk jiwa sebagai penonton. Dan ingat, penonton itu tidak pernah sukses. Penonton itu hanya bayar, tidur, dan tentu tidak akan sukses. Tapi kalau entrepreneur yang melakukan, memang berat, penonton kan cuma melihat, tapi entrepreneur melakukan terus-menerus, tapi akhirnya dia akan sukses. Dan mudah-mudahan kalian semuanya punya jiwa entrepreneur yang tinggi. Kita lanjutkan ya teori dalam dunia usaha ini. Jenis pengembangan usaha menurut Bapak Subagio, ini 2008 tuh mulai dilempar bukunya ke pasaran ya. 1, pengembangan vertikal. Perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Jadi kalau usahanya memang sudah berkembang, supaya usaha itu kuat, jadi kakinya menjadi banyak. Jadi kalau kakinya 1 kan biasanya tidak seimbang, kayak payung ya. Tapi kalau kakinya 4 kayak kursi, wah itu lebih kuat. Nah makanya kaki 1 dari seperti payung, bikin lagi kaki-kaki yang lain supaya kuat. Nah itu kita logikanya seperti itu aja lah. Nah pengembangan usaha inti itu, ya misalnya, kalau kamu punya usaha misalnya jual telur asin ya, telur asin itu yang telur bebek, berarti kamu harus bisnis pengembangbiakan bebeknya biar telurnya itu tidak beli. Nah itu namanya pengembangan vertikal. Kalau usaha kerajinan tangannya itu adalah membuat tote bag, maka bahan katun untuk membuat tote bag ini kita jangan beli dari orang. Ya, kita harus membuat sendiri, mungkin dari bahan baku yang mudah. Lalu dibuat dulu tas dan nanti tinggal dilukis atau di sablon, baru dilempar ke pasaran. Jadi pengembangan vertikal adalah pengembangan dari inti bisnis itu sendiri. 2, pengembangan horizontal. Pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produksi tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Ya mungkin yang komparatif atau horizontal itu, kalau misalnya bisnisnya itu tadi telur asin, kalau kita memelihara bebek itu kan masih inti. Tapi kalau telur asin ini, misalnya kita memperkuat bisnis utama dengan keunggulan komparatif. Misalnya apa? Ya mempromosikan kali ya. Kita membuat web untuk mempromosikan itu. Atau kita kalau telur asin mungkin bisa juga kita membuat bisnis lain. Toko kelontong. Sehingga kita punya tempat pemasaran dari telur asin itu. Jadi kita bisa bekerja sama misalnya. Yang satu bikin bisnis sembako, yang suaminya bikin bisnis sembako, ibunya bikin bisnis telur asin. Nah, telur asin ibunya tinggal nitip ke bapaknya. Kan itu juga sama-sama bisnis yang komparatif. Jenis pengembangan usaha menurut Humaizar tahun 2010. Perluasan ke hulu atau ke hilir. Nah, arah pengembangan usaha disesuaikan dengan posisi usaha. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka pengembangannya ke arah hulu. Nah, jadi kalau usahanya di arah hilir itu akhir ya. Berarti kayak misalnya jual telur bebek. Yang di hulu apanya tuh? Memelihara bebek gitu. Nah, kalau kita memelihara bebek petelur, yang di hilirnya adalah membuat telur asin. Jadi dalam usaha itu harus begitu. Contoh kita misalnya menanam singkong, sekian hektar. Nah kalau cuma menanam singkong itu kan hulu ya.
Maka bisnis hilirnya adalah membuat tapioka, membuat tepung. Kita jual tepung, tapi pasti harus membeli singkongnya, bahan bakunya. Nah, bahan baku ini kan hulu. Nah, kalau ingin bisnis ini berkembang dengan baik, semuanya dikuasai. Menanam singkong atau pertanian singkongnya, perkebunan singkongnya harus ada. Terus pabrik industri pembuatan tapiokanya ada, itu lengkap namanya. Kelebihan pengembangan pada posisi ini lebih mudah karena telah mengetahui pasar, sumber material, dan teknologi. Kekurangannya, jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan akan menurun. Ya, jadi kalau dikuasai semua, ya kelebihannya kan pasar dikuasai sendiri, gitu. Sumber material dan teknologi dikuasai karena hulu dan hilir dimiliki sendiri. Tapi kekurangannya, jika konsumen tidak ada, maka bisnisnya akan menurun. Bisa bangkrut lah istilahnya gitu. Yang kedua, diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah pengembangan usaha ke berbagai jenis usaha. Ya, jadi kalau tadi bisnisnya apa telur asin, supaya uangnya tidak bergerak di telur asin semua, ya bisnis lah ayam potong misalnya. Karena kalau konsumen kan ada musimnya. Ada yang senang telur asin, besoknya udah nggak senang lagi. Nah, kalau mau bisnis ini terus langgeng berpuluh-puluh tahun, jadi pembisnis, maka banyak usaha yang digeluti. Sehingga jika bisnis satu sudah tidak disukai konsumen, masih ada bisnis-bisnis lain yang hebat. Gitu. Itu namanya diversifikasi usaha. Kelebihannya, jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar atau rugi, maka usaha lain masih dapat menutup kerugiannya. Ya, gitu kan. Jadi kalau orang lain udah bosan dengan makan telur asin, ada ayam. Atau ada yang lain gitu. Kekurangannya dari pengembangan cara ini cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, atau teknologinya. Ya, kekurangannya karena ini berbeda-beda, pasti setiap bikin bisnis baru kita harus belajar lagi karena setiap bisnis yang berbeda karakternya berbeda juga. Yang kedua, menjual bisnis franchise. Nah, jadi yang franchise ini juga banyak dilakukan. Arti dan menjual bisnis ini adalah menjual hak paten. Ya, contoh misalnya Kentucky ya atau fried chicken itu kan sudah paten tuh. Oh, Kentucky, mereknya aja Kentucky. Pada saat kita membuat ayam terus kita pakai merek Kentucky, ya tentu kita harus beli hak paten Kentucky tadi. Kecuali kalau kita jualnya di pinggir jalan, ya kita sebutin aja ayam goreng, jangan tulis Kentucky. Karena kalau udah Kentucky, wah, itu merek dagang orang. Jadi kalau kita sudah memiliki bisnis yang istilahnya viral atau disukai banyak orang atau sudah terkenal, ya terus orang lain ada yang bisa mau membuat, tapi tetap aja nggak laku karena orang lebih suka ke merek yang sudah terkenal. Nah, mereknya ini dibeli. Dengan menjual merek saja, menjual hak paten itu juga bisa merupakan sebuah pengembangan bisnis yang besar atau yang menguntungkan. Aspek pengembangan usaha. Nah, aspek dalam pengembangan usaha terdiri dari aspek strategi, manajemen pemasaran, dan penjualan. Seperti berikut ya. Nah, aspek strategi contohnya, meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan yang ada atau diharapkan oleh konsumen. Jadi strategi itu melihat apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang sudah ada, dan apa yang diharapkan konsumen. Itu kita akan melihat pasar. Oh, ternyata di daerah ini konsumen tuh lebih membutuhkan barang jenis A. Nah, itu strategi ya, mengikuti keinginan konsumen. Menciptakan pasar baru, menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Aspek pengembangan usaha yang kedua, yaitu aspek manajemen pemasaran. Contohnya, menembus dan menguasai pangsa pasar. Jadi pasar itu dikuasai dalam arti mungkin
produk kita sudah ada di pasar dan bahkan lebih dominan dibanding produk lain. Mengolah peluang pasar yang ada dengan teliti. Artinya peluang pasar, jadi pasarnya sudah menerima produk kita ya dengan teliti. Telitinya di sini jangan sampai salah menjual, salah memberikan casing, pokoknya jangan bikin kesalahan. Performance aja salah, ya itu bisa mengecewakan konsumen. Atau ada produk yang membuat konsumen itu kapok karena mungkin mengecewakan, itu juga sangat berbahaya. Memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti impor produk ke luar negeri, ya itu mencari pasar baru ya. Membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk seperti memasang iklan, brosur, dan lain-lain. Aspek pengembangan usaha yang ketiga yaitu aspek penjualan. Aspek penjualan contohnya memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Ya, memberikan saran tentang perancangan itu artinya ya mungkin merancang produk lalu lebih baik, terus memberikan semacam hadiah, bonus, atau memberikan kepuasan konsumen, ya pasti itu harus dirancang. Banyak volume produk yang akan dijual. Ya, jadi produk yang akan dijual itu harus cukup. Jangan sampai nanti saatnya orang membutuhkan, nggak ada lagi barangnya. Tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Ya, tingkat keamanan. Jangan sampai kita udah menjual, misalnya kayak mainan anak-anak, ternyata bisa membuat anak-anak berbahaya. Misalnya mainannya itu mengandung racun, kalau catnya bisa digigit anak, atau bahkan bisa mencelakakan. Karena anak-anak bisa luka misalnya. Jadi memang setiap produk yang kita jual itu jangan sampai membuat konsumen rugi. Tahap pengembangan usaha menurut Budiarta tahun 2009. Memiliki ide usaha awal, penyaringan ide konsep usaha, pengembangan rencana usaha, implementasi secara rencana usaha dan pengendalian usaha, masalah solusi dalam pengembangan usaha. Masalah kurangnya modal, kesulitan dalam pemasaran produk, persaingan usaha yang semakin ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli. Solusi masalah usaha. Modal dapat diperoleh bukan hanya dari dalam, tetapi bisa juga dari luar, seperti dari pinjaman, bank, hibah, dan sebagainya. Membuat saluran pemasaran yang luas seperti memasarkan barang tidak hanya di dalam negeri, tetapi bisa diekspor ke luar negeri. Menerapkan strategi usaha misalnya dengan membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, dan sebagainya. Memiliki lokasi yang strategis, misalnya dengan memilih lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku dan pasar. Merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar, sehingga mendapatkan tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Oke, makanya kalian mungkin menemukan ada pabrik sepatu kayak Adidas ya, itu ada di Indonesia, ada di Bogor. Tapi produknya langsung dijual ke luar negeri. Nah itu termasuk strategi usaha ya. Strategi usaha memilih lokasi yang strategis. Dengan memilih lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku dan bahan baku. Kalau ini mungkin dengan bahan baku atau tenaga kerja yang murah. Jadi banyak usaha di luar negeri dikerjakan di Indonesia, bahan bakunya ada, tenaga kerja murah, tapi saat menjual ke luar negeri karena mahal. Itu juga salah satu strategi. Oke, diversifikasi produk. Ya, produknya harus berbeda-beda. Sehingga tidak menjual satu jenis produknya. Jadi ada produk-produk lain. Jadi ada pilihan. Sehingga kalau konsumen tidak suka yang ini, dia bisa memilih yang lain. Gitu. Oke anak-anakku sekalian, tentang masalah solusi usaha, nanti dibuka lagi modulnya.
ya. Rangkuman, berikut beberapa permasalahan usaha. Tidak bisa membagi waktu tadi udah, kurang percaya diri, tidak ada dukungan dari keluarga, pindah bidang usaha, perang harga, manajemen keuangan yang buruk. Pengembangan usaha adalah suatu cara untuk proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha adalah aspek strategi, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek penjualan. Oke, tadi sudah Ibu ringkas semua. Jadi modul yang ada sudah Ibu ringkas semua ya. Jadi penjelasan di PPT ini itu adalah ringkasan dari modul. Itu ringkasan dari modul. Kalian kalau membaca modul, pasti kalian akan menemukan ringkasan-ringkasan yang tadi Ibu jelaskan. Oke anakku sekalian, silakan modulnya dibuka kembali. PPT-nya nanti Ibu akan simpan di kolom deskripsi modulnya juga, dan bahkan nanti akan Ibu siapkan sekaligus ada latihan soal dalam bentuk game tahun. Oke, ini udah agak sore, mau maghrib, dan juga sudah hujan, sudah mulai terdengar kan? Nah, Ibu akhiri aja PJJ hari ini, dan silakan kalian untuk menyimak video ini dan mulai untuk meringkas. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan kalian diberikan semangat untuk PJJ dan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.